Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Adil Hasibuan. Nama saya Muhammad Rana Putra. Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Manfaat Bank Sampah bagi SMA Negeri 7 Banjarmasin. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan butir penyampaian menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan dan tujuan, ketiga metode dan teknik penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Latar belakang. Kebersihan, pangkal kesehatan. Kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kebersihan di lingkungan sekolah sering dikaitkan dengan sampah karena indikator bersih atau tidak suatu sekolah tergantung dari banyaknya jumlah sampah yang dibuang tidak tidak pada tempatnya. Hampir di setiap sekolah seringkali terjadi permasalahan tentang kebersihan. Hal ini disebabkan karena perilaku siswa atau siswi yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Meskipun berbagai aturan sudah dibuat dan tempat-tempat sampah sudah disediakan, tetapi mereka lebih biasa sisanya dibuang sembarangan. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan karena pertambahan volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya untuk mengurangi sampah masih terbatas di tengah kepadatan aktivitas manusia. Penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas terutama di sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan rata-rata tiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kilogram dan terus bertambah sejalan. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat sekolah, sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengadaan bank sampah adalah solusi pengelolaan yang tepat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, serta mewujudkan kemandirian dalam menegakkan budaya membuang sampah pada tempatnya. Di sini, salah satu peran kita sebagai siswa atau siswi untuk memberikan manfaat bagi sekitar dapat bisa ditunjukkan sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan sebuah karya ilmiah yang berbicara tentang manfaat bank sampah bagi sekolah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manfaat bank sampah bagi SMA 7 Banjarmasin. Yang kedua, bagaimana karakteristik bank sampah yang dikelola di SMA 7 Banjarmasin. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: satu, untuk mengetahui manfaat bank sampah bagi SMA 7 Banjarmasin. Yang kedua, mengkaji karakteristik bank sampah yang dikelola di SMA 7 Banjarmasin. Manfaat penelitian ini adalah yang diharapkan dan diperoleh dan dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu, pengetahuan terkait sistem pengelolaan dan pengelolaan sampah bagi masyarakat sendiri. Penerapan dan hasil penelitian ini dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan kemandirian serta partisipasi dalam pengelolaan sampah, memberikan nilai ekonomi yang berasal dari barang-barang yang dapat didaur ulang sehingga diharapkan kualitas hidup masyarakat yang akan meningkat. Yang keempat, pembahasan tentang sampah. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang semua tidak digunakan oleh makhluk hidup sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan reproduksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan organik. Sampah organik mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos.
Contoh sampah organik di antara lain daun, kayu, cangkang telur, sisa-sisa kulit buah dan sayur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan, dan manusia. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan sintetis. Sampah anorganik tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah, pembungkus makanan, kertas mainan, berbahan plastik, botol dan gelas minuman, kaleng, karet, dan sebagainya. Beberapa sampah anorganik dapat diolah kembali dan dijadikan produk baru. Beberapa di antaranya seperti plastik wadah pembungkus makanan, botol, gelas, dan minuman. Selanjutnya, bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang. Untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah, bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga yang menabung, yang juga disebut nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R, sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Jenis penelitian. Penelitian yang berjudul Manfaat Bank Sampah bagi Semanurjun Mesin merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggunakan data hasil penelitian secara lengkap. Pada penelitian ini, uraian lengkap hasil penelitian berisi tentang penjelasan manfaat bank sampah bagi SMA 7 Banyuasin. Metode penelitian. Penelitian yang berjudul Manfaat Bank Sampah bagi SMA 7 Banyuasin menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data hasil penelitian. Pada penelitian ini, data yang digambarkan adalah manfaat bank sampah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis data, program bank sampah mendatangkan manfaat positif terhadap lingkungan, yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan paling banyak dirasakan oleh masyarakat, yaitu berkurangnya tumpukan sampah di sekitar sekolah. Berdasarkan analisis data, rata-rata masyarakat sekitar cukup aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kebanyakan warga cukup aktif dalam kegiatan. Kesimpulannya adalah 1. Berdasarkan analisis data, program bank sampah mendatangkan manfaat positif terhadap lingkungan, yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan paling banyak dirasakan oleh masyarakat, yaitu berkurangnya tumpukan sampah di sekitar sekolah. Sarannya adalah 1. Bagi warga diharapkan peduli terhadap sampah dengan berpartisipasi menjadi nasabah di bank sampah, karena melalui bank sampah warga diajak untuk memilah sampah di kelasnya masing-masing sesuai jenisnya, kemudian disetorkan ke bank sampah. Hasil output dari kegiatan pengelolaan sampah akan mendapatkan keuntungan baik dari segi lingkungan menjadi bersih, warga akan mendapatkan penghasilan. 2. Bagi penelitinya selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada penelitian deskriptif, sehingga perlunya penelitian yang dapat mengkaji lebih komprehensif.
Ya, udah. Iya. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ulang, 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 ulang. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Itu gue jadi edit lo. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah editnya lagi tuh.